Saya ingat 3P. Apa yang menjadi kekuatan kita? Pertama, people. Kita punya orang Indonesia yang sangat resourceful. P yang kedua, proximity. Proximity to the market. Kita dekat sama semua. Kita ada di lintasan 2 samudra dan 2 kontinen yang besar. Nah, yang ketiga, yang PR besar buat kita, yang tadi udah Chief Ali sampaikan, policies. We need consistencies in policies. Nah, ini yang jadi PR buat kita. Itu banyak yang datang untuk menyampaikan niat mereka berinvestasi, bukan jual barang ya. Berinvestasi, need to find partners dan cari partner. Betul. Untuk meluaskan bisnisnya di sini, karena walaupun China ada perlambatan ekonomi dan ekonominya mungkin dalam periode penyesuaian, tapi kan ekonominya besar sekali, pengusahanya banyak sekali. Nah, ini yang kita mesti pilah-pilah. BI akhirnya step in hari Senin. Kita ada call hari Minggu, hari Senin ada call. BI akhirnya masuk ke NDF, didorong lagi ke bawah 16.6. Senin sore hajar lagi ke atas 17.3. Itu sempat 17.3, 17.300. Kalau itu 17.3 buka hari Selasa, itu pasti semua ngedorong 17.000. Pasti tembus. Akhirnya BI masuk lagi, dorong lagi ke bawah 16.8. Ya. But memang susahnya offshore NDF ini nggak bisa karena bukan pasarnya kita, ini pasar asing. Dan semuanya yang nggak bisa di deliverable di Indonesia, memang mereka akan bertransaksi di offshore NDF. Hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk menyaksikan diskusi yang sangat menarik tentunya terkait dengan Trump Tariff Policy and USA-China Trade War, Indonesia at Risk. Kupas tuntas pengaruh kebijakan global terhadap ekonomi nasional bersama para pakar. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Managing Director V-Office Indonesia. Kita kasih selamat ulang tahun buat Managing Director V-Office Indonesia. Dan selamat datang yang juga menjabat sebagai Head of Global Market and Security Services. Melalui forum ini, Pet of Visionaire, Sandilogi, dan V-Office menghadirkan diskusi publik yang membahas nyata dari konflik dagang global terhadap Indonesia, sekaligus merayakan kontribusi dan kepemimpinan beliau dalam memperkuat peran strategis Indonesia di panggung ekonomi internasional. Dan pada kesempatan sore hari ini juga saya ingin menyampaikan selamat datang kepada Mr. Sandiaga Uno selaku Chief of Sandilogi. Dan juga kepada Mr. Ali Setiawan selaku Head of Treasury Danantara. Kemudian juga kepada Mr. Sentam, Chairman and Co-founder V-Office dari Malaysia. Kemudian juga Mr. Erwin Surjadi selaku CEO V-Office Indonesia yang menyediakan tempat kita pada sore hari ini tentunya. Dan tidak lupa kepada para hadirin yang sudah hadir dari berbagai negara tentunya ya, dari Malaysia. Dari mana lagi nih yang sudah hadir? Ada juga dari Pakistan tadi ya, kemudian juga dari negara-negara tetangga lainnya. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari langsung saja kita sambut Bapak Sandiaga Uno, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Erwin Suryadi beserta seluruh jajaran dari V-Office. Selamat ulang tahun. Juga ada keluarga Maknawi di sini, terima kasih. Hadir juga ada Pak Laja Lapian dari G-Crafts dan G-Craft Jawa Timur, Pak Cak Rian dan semua yang hadir di sini, teman-teman dari G-Crafts, hadir juga dari Sanat Village, terima kasih kontribusinya dan tentunya kita beri tepuk tangan buat Head of Treasury Danantara, insya Allah Pak Ali Setiawan. Bersama Pak Bambang dan semua rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Saya ingin terima kasih selain Pak Erwin juga ke Pak Yuga Aden. Tepuk tangan untuk Pak Yuga Aden. Ini adalah co-founder dari Sandilogi. Saya diingatkan untuk terus berpantun nih. Karena saat ada gejolak pasar gini, pantun membuat stres level kita turun sedikit. Perlu
Dikit tapi cukup berpengaruh ya. Jadi mohon cakepnya ya. Beli baju di pasar Minggu. Bahannya bagus, modelnya menawan. Tarif impor jadi bahan diskusi yang seru. Ayo diskusi untuk tambah wawasan. Pertama-tama pantun itu tidak dikenakan tarif. Jadi tenang saja buat Bapak Ibu sekalian. Saya diundang di sini tentunya sangat berbahagia karena ini sebuah topik yang sangat hot untuk dibahas dan dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian, terutama oleh para pelaku ekonomi. Dan sebetulnya tarif ini adalah salah satu tools dari policy yang lazim digunakan oleh negara-negara, dan kita juga dulu sempat waktu Pak Prabowo mempercayai saya untuk menyusun strategi ekonominya di 2019 dengan Gerindra waktu itu, salah satu yang kita rumuskan adalah bagaimana kita lebih meningkatkan efisiensi ekonomi kita. Salah satunya adalah mengurangi atau menghapus sistem kuota yang selama ini banyak justru menghambat, tapi mengadopsi sistem tarif yang bisa disesuaikan dengan harapan daripada beberapa kita produk-produk yang sesuai dengan kita. Oleh karena itu ini ada beberapa slide yang Pak Yono akan tampilkan. Struggling seperti biasa. Tapi ini sebelumnya ini masih suasana Lebaran, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Masih bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman media juga, tepuk tangan untuk teman media. Dan masih ada sisa-sisa opor. Tapi yang perlu banget saat tarif war ini bukan opor ayam tapi opportunity. Masuk nggak? Masuk ya. Masuk. Dan opportunity-nya terutama berkaitan dengan ekonomi, khususnya yang paling saya garis bawahi ini adalah bagaimana opportunity untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Indonesia kalau dilihat di sini, ini bahwa kebijakan Trump untuk meningkatkan tarif ini sebetulnya terpicu paling pertama adalah ketegangan secara geopolitik maupun secara defisit perdagangan dengan China. Tapi akhirnya melebar ke semua negara dan termasuk Indonesia. Dan Trump ini menerapkan tarif sampai 125% ke China sebagai bagian daripada genderang perangnya untuk memastikan mengirimkan pesan agar China itu ketar-ketir karena produknya banyak dijual di Amerika. Tapi apa yang terjadi? China justru membalasnya dengan semakin memperkuat bagaimana produk-produk China ini juga akan memicu kalau dikenakan tarif inflasi yang sangat tinggi di Amerika. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah respon China dengan tarif balasan. Dan ada pembatasan ekspor. Ini yang juga tidak disangka-sangka bahwa China cepat sekali bergeraknya dan mereka sekarang mulai memberikan respon dengan menciptakan suatu ekosistem perdagangan baru dengan melibatkan Asia Tenggara yang selama ini orientasi ekspornya banyak ke Amerika. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita lihat Indonesia ini surplus perdagangan 16,8 miliar US dollar ke Amerika. Dan kalau kita lihat rumusnya kenapa kita dapat 34% ini, cukup kita consult kepada ChatGPT atau Gemini. Jawabannya sama, bahwa defisit dari perdagangan kita dibagi total perdagangannya 34%, maka kita dikenakan tarifnya 34%. Pemikiran kita, karena di sini juga kita merespons dan orang-orang pintar yang bekerja untuk Pak Prabowo, ya sudah pembilangnya itu kita nolin aja. Gimana cara ngenolinnya? Adalah jangan sampai terjadi defisit. Kalau dilihat 17 miliar dolar berarti kita harus beli produk-produk Amerika sehingga angka defisit tersebut bisa turun atau malah bisa nol. Nah kalau misalnya nol berarti kita bisa mendapatkan tarif awal karena rumusnya it's the greater of the deficit over the trade in totality or 10% whichever is higher.
Jadi angkanya 10% yang kita bisa dapatkan. Ini untuk teman-teman media, kenapa kita mengincar sekarang mengubah impor migas kita, tadinya didapatkan dari negara-negara di Afrika dan juga beberapa negara-negara di Timur Tengah, untuk kita alihkan untuk mengimpor minyak dan gas bumi yang paling mudah didapatkan dari Amerika, sehingga akan memicu penurunan daripada defisit perdagangan yang kita miliki. Yang kedua adalah ini yang terjadi nih, bahwa karena adanya eskalasi antara Cina dan Amerika, akhirnya ketegangan global ini memicu ketidakpastian. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat di tengah-tengah ketidakpastian berinvestasi di sesuatu yang paling selama ini stabil dari mata investor, yaitu emas. Ini kenapa harga emas sekarang sudah ada di level tertinggi 3.200 sampai mencapai 3.300, karena panic buying di mana masyarakat memborong emas sekarang sudah mencapai hampir 2 juta per gram. Indonesia ini net exporter daripada emas. Mestinya kan bagus buat Indonesia. Karena kita memiliki tambang emas, ada Freeport dan lain sebagainya. Ini sebetulnya memberikan dampak yang baik pada kita. Tapi apa juga dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Ini yang menurut saya kita harus pastikan, karena ada indikasi akan memperlambat pertumbuhan yang dari tadinya dipatok 5% di 2025 ini bisa turun ke level 4,5 sampai 4,7%. Ini yang harus kita betul-betul persiapkan, karena setiap perlambatan 0,1% itu ada peluang hilangnya lapangan kerja. Sementara sekarang nyari kerja semakin sulit. Jadi ini yang terjadi untuk membuka diskusi kita kali ini. Nanti kita akan ajak Pak Ali. Terima kasih Pak Ali untuk bersedia bergabung. Beliau ini adalah sebuah kehormatan bagi kita, karena beliau adalah senior banker dan sekarang akan bergabung dengan Danantara. Mungkin punya peluang. Salah satu yang Pak Prabowo timely made the right decision adalah set Danantara sebagai salah satu kekuatan pembiayaan ekonomi kita. Jadi kita harapkan kita bisa mengatasi kesulitan dari segi pertumbuhan ekonomi ini dan mengubah pasca lebaran opor ayam ini menjadi opportunity. Opportunity yang bisa membawa kita justru melakukan resetting daripada some of our economic policy. Misalnya kuota, selama ini kuotanya diberikan kepada siapa? Yang itu lagi atau 4L. Pak Yuga apa? Lo lagi dan lo lagi. Kuota ini selalu membuat ekonomi kita tidak efisien. Pak Prabowo berani mengambil keputusan pangkas kuota, tidak ada lagi, semua demi harga bahan-bahan pokok terutama harga pangan lebih terjangkau. Tapi tentunya petaninya harus kita lindungi juga. Jangan sampai petaninya mengalami kesulitan dari segi ekonomi. Ada fun fact, ini yang menarik. Presiden Xi dan Presiden Trump ini sama-sama horoskopnya Gemini. Jadi ini dua-duanya alpha. Dan ada presiden kita nomor 7 juga Gemini, Pak Jokowi. Jadi kita bisa lihat zodiak Gemini ini ada ternyata ingin selalu mencari policy yang menarik banyak perhatian dari masyarakat. Tapi pada intinya ujungnya adalah bagaimana mendatangkan kemaslahatan kepada ekonomi negara masing-masing. Dan Indonesia karena udah ada pasal 33, kita harapkan fokus daripada pembahasan kita bagaimana Indonesia bisa melindungi hajat hidup orang banyak, terutama kepada masyarakat kita yang kita perlukan lapangan kerja dan harga-harga yang terjangkau. Demikian pembukaan dari saya undang Pak Ali Setiawan untuk tampil ke depan. Terima kasih yang saya hormati Pak Sandiaga Uno. Belum banyak ngobrol sebelumnya dengan Pak Sandi, tapi mendengarkan banyak dari brother-in-law saya yang kebetulan juga sering ya dulu dengan Pak Sandi, dan juga Pak Erwin, Pak Albert yang mengundang, dan teman-teman juga yang saya bertemu di sini. Ada yang beberapa udah lama ketemu juga di sini. Saya juga memang dari sisi background saya
lama 27 tahun di financial markets. Saya grew up di Australia 17 tahun dan selalu berkecimpung di financial markets, selalu membawahi bagian global markets atau dibilang treasury, capital markets, securities, dan saat ini sewaktu saya diumumkan ya memang saya masih membawahi bagian global markets di HSBC Indonesia sampai akhir bulan Mei. Nantinya saya diminta untuk membantu untuk mengolah dan menginvestasi uang negara lewat BPID Danantara. Saya nggak akan bercerita dulu banyak mengenai Danantara, tapi melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sandi, yang memang saat ini bisa dibilang situasinya sedang tidak baik-baik saja, atau kita melihat banyak uncertainty yang terjadi di pasar. Kalau misalnya sampai ada beberapa hal dikatakan, oh kenapa ya US Treasury mental, oh kenapa ya harga emas mental, itu semua pasti ada alasannya, backgroundnya kenapa. Kalau dibilang US Treasury, udah pasti karena the biggest holder of US Treasury is Japan and China. Dan kalau ini bilang siapa yang trigger pertama kali menjual juga, kita yang di pasar financial tahu, karena kebetulan kita juga sebagai global players in all the financial markets, we know the background as well. Yeah? So the Chinese of course is selling US Treasury. Kita kalau ditanyakan reasonnya apa, we don't know. Maybe to show the sign to US, hey, you live on utang dari gua, ya kan? So when they sold the Treasury, it's creeping up to 4.5, 4.6. Semua ini masih segala sesuatunya yang kita amati di pasar masih melihat US Treasury ini. To be honest, karena kalau China dump to the point misalnya sampai 5%, pasti akan impact ke pasar yang lain dan juga instrumen yang lain. Tapi at the same time kita juga cukup yakin dia nggak akan bisa dump semuanya. Karena holding US Treasury dia terlalu besar, it's too big. Kalau misalnya dump US Treasury, dia akan beli something else. Yang pasarnya liquid dan besar nggak banyak. Kalau dibilang, oh euro kok bisa naik, fundamentalnya apa? Ya nggak ada fundamental, sebagian juga dia dump juga beli euro paper, but as much as they want to buy, not much issuance juga yang bisa dibeli. Kalau gold, obviously pasti China yang buying because they love gold and they are our biggest client for gold as well. Mau dari institusinya atau untuk cadangannya, mereka is buying a lot of gold right now. And it's normal, seperti yang disampaikan oleh Pak Sandi. Normally a lot of institutional juga in times of uncertainty, mereka pasti akan beli gold as a safe haven for their deployment as well. Nah, ke Indonesia dulu deh sebelum nanti pertanyaan. Jadi kalau dilihat, oh Indonesia gimana nih? Kalau dari market consensus dan dari kita melihat kalau secara ekonomi Indonesia bukannya bilang immune, ya kita bukannya bilang kita immune, tapi kita juga melihat Indonesia should be better compared to a few countries in the region. Ya, kenapa? Karena dari dulu memang trade correlation kita dengan US is not so big. Our trade correlation itu paling besar dengan Asia. Our trade correlation itu besar dengan China, Japan, Asia. Ya. Not so much with US. Kalau dibilang tadi secara net defisit kita dengan US dengan Indonesia, surplus kita itu nggak sampai 18 miliar, which is not so big. Tadi disampaikan Bapak Sandi, exactly sekarang dari Kementerian Koordinator Ekonomi juga mengatakan ya kalau kita impor lagi beberapa barang dari US udah beres gitu loh. But of course they need to negotiate as well. So in terms of the size of the deficit is not so big. Tadinya kita mikir maybe Indonesia shouldn't be the target at the beginning. They should target more on countries yang defisitnya paling besar. Ya, China, of course di Tenggara Southeast Asia juga, Vietnam besar, dan Singapore. Dipikir targetnya gitu, ternyata Presiden Trump ini a bit irrational and semua, mangkat semua. Nah, kalau kita melihat dari size trade kita dengan US, total export kita nggak mencapai 25%, and out of all that export, porsi kita ke US nggak besar, kecil. Dan kalau misalnya sampai istilahnya berlanjut lagi, mestinya impact ke kitanya nggak terlalu besar. Yes, there will be an impact, 0.5-0.6% to the economy, but it's not huge. And of course in a few sectors yang pengekspor besar ke negara tersebut seperti seafood, electronics, garment yang cukup besar, of course mereka akan terdampak. Nah sekarang ini everything is at pause, 10%, negotiation akan berlanjut dan benar yang dikatakan oleh Bu Menteri, ya sekarang udah nggak ada namanya trade pact ya, semuanya negotiation bala terus sendiri-sendiri. That's the situation right now.
Nah, impact-nya apa yang besar untuk Indonesia? Memang awal-awal udah pasti financial markets, ya. Di financial markets, we cannot deny the fact that we still have a lot of offshore money in our financial system. Baik itu mau di equity market, baik itu mau di bond market. Walaupun size-nya sebetulnya udah nggak sebesar before. Actually, if you were talking about 10 years ago, porsi asing di pasar finansial Indonesia jauh lebih besar. Jauh lebih besar. We're talking about bonds, itu 40% itu duit asing. Sekarang tinggal 14%. Tapi 14%-nya sekarang juga gede, karena nominalnya juga tambah gede. We're talking about the size close to 900 trillion, ya 900 T. Cukup gede nggak? Cukup gede. Kalau mau ditanyain potential exit dari size tersebut berapa? Nanti saya bisa ceritain. Ya, di equity juga of course have drop a lot. Ya, but still it's the point is kalau ada arus keluar outflow dari pasar kita, yang harus dilihat tuh seberapa dalam pasar kita. Karena kalau pasar kita nggak dalam, mau keluar cuma 1 miliar, itu bisa babak belur pasar finansial kita. Nah, kalau misalnya ke depan, jadi kalau ditanya, jadi Li, apa yang kita harus watch kalau sekarang ini? Kalau menurut saya saat ini memang pasar finansial, terutama memang falasnya kita, rupiahnya kita. Kenapa? Karena memang selalu rupiah kita yang paling gampang terdampak. Dari rupiah itu nanti snowballnya ke pasar yang lain. Jadi apa yang terjadi kemarin, karena memang juga secara daily likuiditas pasar dolar rupiah kita tidak terlalu dalam, ya, nggak sampai 1 miliar. Nah, kalau misalnya ada porsi yang dump dari asing, mau size-nya itu hanya even berapa ratus juta, kendalanya itu pasti akan ada dampak ke rupiah kita. I'll give you the background, dan yang akan share ke background-nya nggak pernah kalian dengar mungkin di Bloomberg atau di media. Naturally di Indonesia kalau ditanya rupiah kita, itu ada istilahnya shortage in supply. Yang dimaksud imbalance adalah kita semua hidup di negara ini, apa yang kalian konsumsi dari necessities dan apa yang kalian beli itu kebanyakan impor. Ya. Impor size kita berapa? 230, 240 miliar. Nah, apa yang terjadi kalau ditanyain? Yang namanya impor harus beli apa? US dollar. Nggak bisa nggak beli. Karena rupiah kita nggak mungkin bisa keluar. Kita harus beli dolar untuk pembayaran semua impornya kita semua. Dari kalian makan bakmi, wheatnya impor. Kalian makan tahu tempe, soyabunnya impor. Of course, the biggest one is our fuel. Ya, kita juga import. Ya, tapi a lot of import components yang nggak bisa lari harus beli dolar. Sedangkan yang ekspornya, tapi kan ekspornya bagus, Li. Ya, ekspornya bagus. Sempat komoditi lagi bagus, walaupun sekarang koreksi, harganya udah tinggal a quarter size, but still dari ekspor 230 atau 250 miliar, hampir sama size-nya. Kalian bisa lihat berapa porsi yang di-convert ke rupiah. Nah, ini understanding yang selalu salah. Kalau misalnya dibilang, kan kita ada dolar dari ekspor. Kalau kalian mengerti, ekspor, yes, sekarang ada peraturan DHE, Devisa Hasil Export, di mana dari hasil ekspor di track proceeds-nya harus masuk ke perbankan banking system Indonesia, tetapi tidak ada pembatasan apakah uang itu harus dikonvert ke rupiah. Jadi ini konsep yang kalian harus mengerti. Yang namanya disequilibrium itu antara siapa yang beli dan siapa yang jual, bukan supply dolarnya. Nah, pengertian ini selalu salah, dipikir ada supply dolarnya beres. Tarik itu dolarnya masuk ke sini. Nah, kalau ditarik dolarnya ke sini, mohon maaf, even peraturan mengenai DHE yang terakhir, di mana para eksportir, ya dari tadi Albert begini-begini aja karena dia pengekspor, ya. Jadi begini-begininya ngangguk. Walaupun ditahan 1 tahun, apakah ada guna? Menurut saya nggak ada guna. Iya. Karena kalau misalnya ditahan 1 tahun, sebetulnya malah memberatkan eksportir. Karena mereka malah harus even there is a cost for them to misalnya engage back-to-back facility and it's a costly for them untuk bisa menggunakan dana tersebut. Kalau ditahan 1 tahun itu nggak akan membantu, kenapa? Karena isunya itu yang tadi saya bilang. Setiap akhir bulan itu pasti harus pembayaran impor. Setiap akhir kuartal pasti harus ada pembelian dolar banyak untuk pembayaran hutang. Setiap nanti ini bulan-bulan ini nih, saya lagi rame-ramenya nih sekarang. April, Mei, Juni itu pembelian untuk dividen repatriasi yang besar. Baik itu dari institusi, baik itu dari corporates. Kalau ditanya, emang nggak bisa ditahan, Li? Nggak bisa ditahan, karena itu uang pasti harus keluar. Karena itu mereka butuhkan untuk sirkulasi cash flow mereka di luar. Baik itu mau Nestle, baik itu Unilever, baik itu all the banks yang beli saham-saham Bank Mandiri, BRI, waktu mereka mendapatkan dividen, asingnya itu pasti akan beli dolarnya. Karena mereka nangkring juga nggak bisa itu rupiahnya. Mereka akan beli dolarnya. Nah itu size-nya nggak kecil loh, miliaran dolar. Saya sempat hitung kalau size-nya ini kuartal kedua, kita ngomong always second quarter ini is a hell of a quarter for rupiah.
Karena yang buying dolarnya itu banyak sekali. April ini udah mulai pre-hedge, Mei waktu RUPS selesai, size dividennya di-announce, and then they will start buying quite a lot. So pressure-nya itu akan di rupiah saat ini. Dan size-nya we're talking about billions of dollars. Apakah bisa di-postpone? Some bisa di-postpone, some nggak bisa. Karena itu memang harus ditarik. And then nanti di Desember pun ada lagi yang besar. Ya. Jadi memang the first semester is always this crucial semester for rupiah. Jadi kalau saya summary-kan, kalau nggak ada outflow, in a year kita nggak ada outflow. Ini Indonesia ya. Yang tadi saya bilang impor besar harus beli dolar, ekspornya dari total ekspor yang kita lihat hanya nggak sampai 30% yang di-convert ke rupiah. Jadi udah pasti imbang nggak? Itu udah pasti nggak imbang. Untuk memenuhi kebutuhan domestik kita aja udah nggak imbang. Karena size importnya kalian harus beli dolar, dari eksporternya supply-nya cuma 30%-nya. Itu udah nggak imbang. Belum lagi yang tadi saya bilang pembelian kebutuhan dividen. Yang itu juga pasti akan terjadi. Belum lagi pembelian dolar untuk pembayaran hutang. Itu juga pasti terjadi. Nah, jadi in a year di mana nggak ada outflow, di mana nggak ada outflow dari pasar finansial, udah pasti rupiah kita tuh akan tertekan di periode-periode tertentu. Kecuali di kita kalau melihat di saat-saat tertentu di mana lumayan volatile, berapa besar BI mau mengucurkan devisa mereka untuk intervensi di pasar. Jadi BI yang menjual dolar untuk supply jual dolar ke rupiahnya ke pasar. Ya. Kalau nggak ada penyeimbangnya. Ya. Jadi in a year kita nggak ada outflow aja, slowly rupiah kita pasti harus cari lawannya gitu. Or else gradually slowly yang memang melemah. In a year bagus, di mana ada inflow, rupiah kita aman. Di mana biasanya itu kalau bunga di US lagi rendah banget. Dan udah pasti uang-uang yang namanya source of fund itu kan yang besar dari US. They need to get out. They need to find a return somewhere else. Mereka akan masuk ke emerging markets, which is Indonesia. Dan di situ biasanya kita kelihatan bagus. Ya, karena uangnya masuk. But even at that point of time, suatu uang masuk dan berbondong-bondong membeli obligasi equity kita, yang namanya BI juga nggak kepingin rupiah kita menguat terlalu banyak. Kalau rupiahnya menguat terlalu banyak, more than 5-7%, also trigger easily for asing untuk take profit. Yeah? Because they made profit from two instruments, from the FX and also from the underlying investment, either bonds or equity. So all of you should understand this as in a nutshell, as simple as it is. Dan yang terakhir saya memang melihat di tahun 2025 ini Pak, isunya itu memang dan sejak dari tahun lalu adalah it's all about yield play right now. It's all about yield play. Istilahnya sekarang kita kalau secara yield kalah dan kalau dibilang loh yield asing kan 5, kita kan bond 7. Ya, yeah, but the differential in rates itu selalu dilihat. Jadi kalau dari dulu the difference in US Treasury and 10-year bonds kita biasanya sekitar 270 sampai 300 basis. Kalau misalnya ditahan sehingga yield difference-nya lebih kecil, orang lebih mikir pasti taruhnya balik ke US Treasury. So that's one. Nggak ada inflow to the bond market karena semua lagi berpacu on yield play. Dan kebanyakan pemilihannya kalau perbandingannya selain Indonesia ya either India atau even South America yieldnya lebih tinggi. Jadi secara real return mereka lebih tinggi. Kedua, kita juga nggak ada FDI besar tahun ini. Karena semuanya still wait and see. Semuanya masih menunggu assessment. Kalau saya ngobrol dengan banyak multinational, they actually postpone a lot of their capital injections because they're waiting for any changes, possible changes in the policy or framework. And then the third one, kita nggak ada IPO besar tahun ini. Kalau ada IPO besar, at least lumayan ada inflow dari asing juga. But we are not seeing something big in the pipeline. So memang tahun ini struggle-nya adalah nggak ada inflow, outflow-nya tetap harus terjadi. Dan makanya saya bilang yang namanya second quarter ini, it's something that it's a crucial period where memang Bank Indonesia will have to step in a lot more. So they did, dan mungkin saya memberikan informasi kepada kalian, BI itu biasa intervensi, kalau kalian pernah dengar triple intervention ya, triple intervention itu di spot, bonds, dan di NDF. Nah, for the first time ever setelah Lebaran kemarin, they intervene in the offshore NDF, and I think that's the the big game changer ya, because we have discussion. Saya cukup aktif, saya saat ini juga masih sebagai co-chairman Financial Markets Committee, jadi saya regular berbicara dengan
Dewan Gubernur, saya memberikan, Pak, I think we have no other choice. I think we have to intervene in offshore NDF. Sebelumnya BI nggak pernah mau intervene di offshore NDF karena itu pasar luar, ya. But yang dimainin tuh yang di offshore NDF-nya. So I can tell you a reason. Ini something very simple. All the players ya di luar itu of course is opportunist tadi dikatakan ya, opportunist. And they Bukan opor ayam ya. bukan Opportunist. Ya. opportunist. Especially kalau yang dimakan opportunist itu all the hedge fund, ya. Because all the hedge fund itu lebih gampang, sebebas dia gitu loh. Mau mainin apa, mau invest apa, mau gorengin apa terserah dia. Kalau yang all the other fund, the real fund itu lebih disiplin. Following index tertentu, following weighting tertentu. But hedge fund itu lebih bebas. Kita cukup lihat ya, during that holiday kebetulan kita ada long holiday. Dan mereka juga tahu di Indonesia ada long holiday. So coincidentally, beberapa opportunities ini bisa melihat we have a long holiday. And if you can see what happened in the offshore NDF, hanya 2 hari sebelum kita akan buka pasarnya, offshore NDF kita terbang. Dan kalian bisa lihat chartnya offshore NDF itu terbang di hari Jumat dan di hari Senin, ya sebelum terakhir kita Selasa buka. Dan diterbanginnya itu setengah jam sebelum penutupan. Kalau dibilang sengaja udah pasti sengaja, ya karena mereka tahu di saat-saat sebelum cut off time marketnya thin, liquidity-nya thin. Sehingga kalau misalnya liquidity-nya thin, kalian cuma main size berapa aja dan actually offshore NDF itu kalian nggak perlu capital besar karena semuanya NDF non-deliverable ya, is settlement, is net settled. Jadi gampang aja dia punting, yang penting lu kalau misalnya menang antara lu beli dan jual dia bisa receive the difference. Jadi di hari Jumat itu digorengnya cuma setengah jam akhir-akhir aja ke 17.000 ya kan. BI akhirnya step in hari Senin. Kita ada call hari Minggu, hari Senin ada call, BI akhirnya masuk ke NDF durung lagi ke bawah 16.6. Senin sore hajar lagi ke atas 17.3. Itu sempat 17.3, 17.300. Kalau itu 17.3 buka hari Selasa itu pasti semua ngedorong 17.000. Pasti tembus. Akhirnya BI masuk lagi, dorong lagi ke bawah 16.8, ya. But memang susahnya offshore NDF ini nggak bisa karena bukan pasarnya kita, ini pasar asing dan semuanya yang nggak bisa di deliverable di Indonesia memang mereka akan bertransaksi di offshore NDF. So in a summary, saya hanya mengatakan kalau sekarang ini saat-saat yang dimana memang financial markets is pasar yang sekarang menjadi first reaction ya from all the uncertainty. Because you can see ya tiap kali ada keluar komen dari Mr. Trump pasti akan bergejolak pasar finansial dulu. Dan untuk kita Indonesia yang paling perlu dilihat adalah rupiahnya. Kenapa? Karena kalau rupiahnya melemah, otomatis itu trigger stop loss. Stop loss dari investasi bonds dan obligasi dan juga sahamnya. Karena buat asing tuh nggak peduli. Kalau saya udah hit stop loss, saya harus cut. Ya, itu is the principle of all this fund. Jadi kalau misalnya kekerek rupiahnya, trigger the stop loss, they will also dump our bonds and equity, dan kita kena spot marketnya. Karena eventually they have to buy physically to bring the money out from the system. So my advice memang dengan BI adalah we have to protect the rupiah because that rupiah will trigger a lot more problems. Kalau kita bisa melewati second quarter dengan baik, we hope in the second semester a lot more clarity, a lot more things settle down, and then hopefully we also still hope there will be FDI start to be considered to the country, and that will helps ya. Kalau dari saya terus terang ya dananya belum terima Pak. Jadi kalau misalnya sampai yieldnya terbang ya entry point dan antara bagus untuk beli. Yieldnya lebih tinggi. Ya, jadi kita juga masih of course mengamati pasar dengan baik, and hopefully we want to explore the opportunities yang tadi dikatakan. Kalau misalnya nggak ada opor ayam, kita melihat opportunity untuk yang terbaik bagi merah putih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ali. Jadi tadi yang disampaikan cukup detailed, tapi untuk jawaban bahwa apakah Indonesia at risk, sangat clear ya jawabannya bahwa Indonesia perlu hati-hati karena kebijakan ini akan memicu paling pertama di financial market, terutama dengan rupiah dan beberapa instrumen keuangan. Sekarang saya mau cek polling dulu di sini. Siapa yang ada di dalam portfolio baik tabungan dan lain sebagainya dalam bentuk saham? Angkat tangan.
Ya sekitar 30%. Juga nggak ada ya Gak? Nggak ada saham. Erwin ada pasti. Siapa yang pegang obligasi? Angkat tangan. 5 orang bro. 6, 7 dari sekitar 80. Jadi ini yang berakibat dengan financial instruments. Tapi semua terkena kalau rupiah itu melemah. Betul Pak ya? Jadi Indonesia at risk kalau rupiahnya itu melemah. Dan yang paling terpenting terutama untuk Ko Erwin dan Pak Laja yang penggemar barang-barang impor. Kita lihat dari sepatunya. Sudah bisa dipastikan kalau rupiah melemah bahwa barang-barang kesukaan mereka harganya akan mahal. Tapi bukan hanya mereka yang mengalami. Juga masyarakat yang di bawah karena ada imported inflation. Karena banyak sekali bahan pangan kita itu dari produk-produk yang raw materialsnya ataupun sekaligus bahan utamanya itu dari yang kita impor. Baik, itu pertanyaan pertama sudah dijawab. Pertanyaan kedua kepada Pak Ali ini. Sebelum nanti ada dibuka sesi buat wartawan dan ada hadiahnya ya katanya buat pertanyaan-pertanyaannya ada kalau nggak salah sudah disiapkan hadiah ya betul ya Yon ya? Sudah ada hadiahnya. Tapi kalau dari saya mau menghadiahkan barang yang tidak terkena tarif Trump. Karena saya mau kasihnya bukan ke Amerika tapi di sini, yaitu jaket saya. Jaket kulit ini adalah AS3. Asli 3 Garut. Nah, ini produk kebanggaan kita yang sudah diekspor ke Eropa. Jadi nggak kena tarif Trump. Ke Amerikanya kita nggak tahu berapa, tapi sangat enak dipakai untuk pertanyaan yang nanti akan dipilih oleh Pak Yuga. Pemenangnya dari teman-teman media akan mendapatkan. Ini adalah produk kerjasama kita dengan AS3 dan Prabu juga. Tapi saya nggak bisa kasih sepatu karena nanti saya nggak bisa turun nyeker dari sini. Baik, Indonesia ekspor total 26,3 miliar, defisitnya 16,9 sampai 17, nggak sampai 18 miliar. Ada langkah mitigasi, tadi sudah disampaikan, kita akan beli lebih banyak migas dari Amerika atau produk-produk pertanian, soybean dan lain sebagainya. Ini yang mudah-mudahan bisa dilakukan. Berikutnya, saya mau tanya kepada Pak Ali. Ini kan kita ini sebagai trading block ya. Southeast Asia, Asia Tenggara ini kan sebetulnya negara-negara pengekspor semua nih. Tapi pasarnya ini belum terdiversifikasi. Kayak Vietnam ini banyak sekali ekspornya ke Amerika ya. Juga Kamboja dan lain sebagainya. Kira-kira untuk melihat kemitraan ini nih, inter-ASEAN dalam hubungannya dengan Amerika Serikat, ini bagaimana cara kita menghadapinya sebagai satu kesatuan regional ini Pak? Terima kasih Pak Sandi, spot on sekali karena kita memang in general kita kalau melihat beberapa emerging markets sebetulnya banyak dari trade correlation mereka itu kebanyakan sih di Asia. Ya. Tetapi dalam sektor-sektor tertentu ya memang exposure-nya ekspor mereka banyak went into Europe or even US. Nah kita kalau tahu di Vietnam itu waktu itu memang mereka ngejagoin tekstil, garment yang kebanyakan mereka melihat target country-nya US karena sewaktu itu Vietnam lumayan ada advantage nggak ada kuota gitu, mereka nggak dikenakan kuota sehingga waktu consideration bahkan the first Trump 1.0 terjadi, ya we noticed that a lot of the 45 companies di China sewaktu the first thing explore going out from China to explore another country for manufacturing, mereka langsung memilihnya Vietnam. Ya waktu itu mereka Vietnam cukup cepat ya karena maybe it's because it's very controlled by the government. Mereka langsung decide diberikan semuanya tanah, insentif, pajak dan lain sebagainya dan we even didn't get many of the opportunities from those companies reallocating into Indonesia. Bahkan mostly ada semuanya ke Vietnam. So, memang ya di Asia ini mungkin starting to realize ya that we have maybe to strengthen To do the collaboration, economic integrations lebih going forward. Ya, because saat ini kalau I think it's a wake up call ya dengan kejadian apa yang bisa terjadi dan bahkan saya pun udah mulai membaca banyak artikel even though sekarang hold 90 hari
You can, let's say, strike a deal with Trump, doesn't mean it will last long. Iya. You can Karena change masih again. berubah lagi. Bisa berubah lagi, Baik. ya kan? Because we have seen a lot of these irrational action from him. Ada sesuatu yang nggak bisa dipegang juga, sehingga ya pembicaranya sekarang ya mungkin mereka harus melihat mengenai trading partners or koalisi trading partners di regional tertentu. Itu mungkin yang harus menjadi pertimbangan mereka going forward. Karena ya sekarang istilahnya dengan kejadian tersebut everything just dilebur semua. Baik. Nah, integrasi ekonomi yang lebih kuat sehingga ASEAN itu juga bisa lebih stabil. Nah, tadi kita sudah bicarakan mengenai currency rupiah dan kita sudah lihat dampaknya terhadap besar. Nah, saya mau tanya, kira-kira outlook dari rupiah ini kan pasti akan bergejolak. Tapi saya langsung ingin tanya Pak, dampaknya kepada para pengusaha yang ada di sini ya, terutama misalnya Erwin yang ada komponen dolar banyak juga dari segi expenditures-nya. Atau Pak Cak Rian, dia juga ada di komponen dolarnya itu mungkin di fuel, di bisnis logistiknya. Nah kira-kira strategi dia para pengusaha ini untuk menghadapi gejolak rupiah against US dollar ini apa Pak? Baik, saya biasa Pak udah ditanyain kalau di acara market outlook selalu ditanyain. Jadi at the end of the day outlooknya rupiah ke berapa gitu ya? Saya nggak mau tanya itu. Nggak mau tanya. Nggak apa. Cuman gini, ya memang Nggak fair itu, situasi, Pak. iya. Nggak fair. Situasinya memang kenyataannya in a real world yang perlu membeli dolar dan yang mempunyai dolar itu memang nggak bisa ketemu Pak, susah ketemunya. Yang namanya pengimpor atau banyak exposure on dollar buying, menurut saya paling gampang tuh dilihat dari historical ya. Setiap 5 tahun atau kita lihat 5 tahun, mungkin hanya setahun yang rupiah kita actually menguat. In general, mostly rupiah kita gradually weaken. Bisa stabil aja bagus, tapi mostly weaken. Dan memang BI tetap menjaga supaya volatilitasnya tidak terlalu besar. Karena memang yang tadi saya sampaikan secara naturally kebutuhan dolar dan kebutuhan pembelian dolar dan kebutuhan penjual dolar itu udah setiap tahun nggak imbang, udah pasti. Kita pun melihat dari secara volume aja, volume penjualan dolar ke rupiah setiap tahun semakin kecil, apalagi berapa tahun terakhir sewaktu komoditi juga drop, ya size yang conversion dari dolar ke rupiah juga semakin kecil. Sehingga kebutuhan pembelian dolar itu pasti terdampak dengan pergerakan dolar rupiah. Nah, saya hanya bisa memberikan masukan kalau misalnya ada kebutuhan dolar in a year like this year, kalau kalian punya fasilitas lindung nilai, risk management, hedging dengan bank-bank kalian bisa diconsider. Karena menurut saya in this period yang paling critical ya, di mana second quarter ini banyak pembelian dolar Pak numpuk. Second semester I think akan lebih mendingan. Karena lebih mudah. Jumlah pembelian dolarnya nggak terlalu banyak. Biasanya third quarter itu saat-saatnya BI kalau mau intervensi biar rupiah kita lebih cantik bisa. Mendekati akhir tahun memang November Desember ada lagi pembelian dolar buat dividen. Iya, tapi biasanya udah 2 weeks akhir di Desember itu udah lebih aman. Nah, biasa juga BI masuk juga di situ supaya penutupan kita dolar rupiah di akhir tahun kelihatan lebih cantik lah gitu. Window dressingnya jadinya. Nah, jadi view saya memang saat ini 16.8. Kalau ditanya bisa testing ke 17.000 nggak? Masih bisa testing 17.000. Tapi makanya itu kalau misalnya ada kebutuhan di short term ini, consider to hedge your exposure. Kalau misalnya bilang kebutuhannya saya masih second semester lama, mungkin masih bisa tunggu dulu deh. Menurut saya masih ada chance BI akan step in. Dan kebetulan juga saya melihat cadangan devisa kita cukup healthy. Ya udah melewati 150 miliar. Iya, 150 miliar. Jadi itu kan pelornya kita. Ya. Jadi BI mau spend berapa itu yang mempunyai dampak ke rupiah kita. Saya rasa BI akan all out ya untuk defending. Yeah. We have seen sebelum kejadian ini yang paling besar situasinya waktu Maret 2020 ya. Itu sewaktu kejadian COVID. Kita ada outflow 11 miliar dari obligasi. Itu BI spend hampir 11 miliar dari cadangan devisa untuk menetralisir pasar. Nah, kalau saat ini ditanyakan potensi keluar lagi berapa sih, Li? Ya, kalau dari second quarter ini pembelian dividen
kita kalau misalnya melihat total dan didiskon dikit lah ya dengan beberapa yang bisa di-postpone, at least 4-5 miliar itu udah pasti given akan keluar. Ya. Dan BI akan spend berapa untuk supply? Saya rasa kalau BI mau supply spending few billion itu nggak akan masalah. Baik. Dan dia sekarang udah juga cukup aktif intervensi di offshore NDF. Baik, jadi pesannya jelas Pak Laja karena dia ini bisnisnya Misoa Story Pak. Jadi ingin berkembang Pak. Dan berkembang ini banyak komponen dari buka cabang baru ini US dollar Pak. Karena juga gandumnya kan impor Pak. Gandum impor. Dan ini walaupun Misoa itu tapi harganya juga meningkat. Tapi karena permintaannya besar silakan membuka cabang tapi dengan penuh kehati-hatian gitu. Betul itu pesannya. Cak Rian ini bisnisnya logistik lagi meningkat juga karena pangan Pak. Oh, Indonesia membutuhkan sekali kalau Membutuhkan logistik. sekali logistik. Tapi komponennya juga fuel. Fuel itu US dollar. Komponennya juga truk. Truk itu semua dinilai dengan US dollar. Dan beberapa kapal juga US dollar. Tapi kalau ada ada peluang tersebut harus diambil kan Pak. Tapi dengan penuh kehati-hatian Pak. Jadi itu juga Pak Arief mungkin nanti mau buka sekolah Sanat Village sangat dibutuhkan. Bisnisnya sangat besar tapi kita harus berhati-hati dalam pengelolaan terutama dari komponen US dollar. Nah yang paling banyak ketawa nih Ko Erwin. Karena saya dengar-dengar dia juga charge-nya office space-nya nih office banyak yang US dollar base. Kok bisa Jadi dia charge US dollar? terbalik. Dia revenue-nya US dollar, cost-nya rupiah Pak. Ini dipatok pakai JISDOR ya? Iya. Patok pakai JISDOR kan? JISDOR Karena nggak nih. boleh nih. Jangan takut, karena kita sekarang semua terbuka. Orang-orang pajak juga tidak apa-apa. Kita all out, kita terbuka dan ini transparansi ekonomi Indonesia model sekarang bahwa kita harus membantu negara termasuk juga pengelolaan pajak yang lebih baik. Boleh saya tambahkan ya Pak Boleh, Sandi? Jadi terutama Ko Erwin terutama kalau memang saya nggak ini Ini backgroundnya lah saya ya. mendamping down ya. Tadi kan bicaranya Bapak ini, pokoknya buat Iya. para pengusaha dampaknya seperti ini. Ya. Betul. Jadi di Indonesia memang ada beberapa industri yang memang invoicesnya di dolar, tetapi settlementnya rupiah. Karena mereka menggunakan kuota JISDOR sebagai patokan perhitungan pembayaran. Nah, kalau misalnya ada seperti itu, cuma informasi aja Pak. Di Indonesia itu beberapa bank sudah mempunyai produk domestic NDF. Jadi kalau Bapak tuh nggak butuh dolarnya, tapi butuh proteksinya untuk bayarnya nanti. Nah itu bisa hedging juga lindung Pakai nilai NDF. dengan domestic NDF. Jadi nggak butuh beli fisik dolarnya, tapi udah membeli asuransinya supaya nanti pembayaran rupiahnya itu di settle dengan produk hedging tersebut. Oke, itu produknya dan silakan diakses. Nah, ini ada ide gila Pak dari salah satu di antara kita. Saya nggak nyebut namanya, tapi depannya namanya Y. Yuki, Bukan Yuki. istri Pak Albert. Bukan Yuki. Bukan Yuga juga. Tapi Yono. Mungkin nggak kalau Indonesia bilang, wah ini Trump kayak begini, kita juga mau terapin tarif kepada mitra-mitra kita. Pokoknya yang defisit, kita kan ada beberapa negara yang defisit, terutama negara yang ada di utara itu. Kita mau kasih juga tarif yang sesuai dengan perhitungannya Trump. Memungkinkan nggak bagi ekonomi kita? Mungkin is above my payslip Pak untuk commenting apakah mungkin atau enggak because kalau saya hanya bisa komen melihat dari reaksi pemerintah dengan situasi seperti ini, sepertinya sih kita akan selalu melihat opportunity untuk membuka dialog ya. Saya sih melihatnya seperti itu. Instead of being stubborn and then head to head dengan Trump, tapi saya melihat even sekarang pun dengan yang tadi saya katakan sebetulnya Indonesia itu kalau tadi awal-awal market tuh nggak melihat Indonesia is a target karena size deficit kita dengan US is actually not the biggest gitu. Kena juga semua kan. But yang saya tahu even sekarang pun tetap membuka peluang untuk berdialog untuk bisa mencapai agreement secara bilateral instead of attacking back dengan. Jadi jangan kita langsung pasang badan terus. Karena kecil Pak gitu ya. Ngapain kita ngotot juga. Orang kecil jangan sesuaikan dengan postur kita ya Pak ya. Kayak tadi Pak Sandi katakan sebenarnya gampang ngeberesinnya gitu kan. Tinggal import beberapa hal itu udah. Iya. Oke, kita buka kesempatan untuk pertanyaan. Silakan dipilih Pak Yuga pertanyaan pertama.
Terima kasih. Saya Dewi dari Hypeabis Bisnis Indonesia. Dalam yang saya mau tanyakan dalam situasi global seperti ini, kalau misalnya saya kebetulan megang halaman entrepreneur pelaku usaha gitu Pak. Nah sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menyusun strategi di tengah kondisi seperti ini, terutama untuk pelaku UMKM yang memang pasarnya ekspor gitu Pak. Dan mungkin dalam tekanan eksternal seperti ini ada nggak sih peluang-peluang baru yang mungkin bisa diambil, dan sektor apa yang mungkin memiliki peluang yang justru bisa menjadi momen kebangkitan bagi pelaku usaha di Indonesia? Gitu sih, terima kasih. Saya Pak ya. Makasih. Mungkin saya menjawab secara generik aja Bu, karena saya nggak tahu juga industrinya apa. Tapi kalau kita melihat opportunity sekarang ini dengan situasi seperti ini, ya memang Indonesia juga mempunyai peluang di mana kalau misalnya a few Chinese companies looking to actually move their production, even though it's not for export to US ya. Kalau misalnya Indonesia bisa cepat dan istilahnya gesit menangkap opportunity tersebut, kita kebetulan ya di HSBC kita memang banyak sekali kan, karena kita bisa dibilang bank terbesar asing untuk accommodating Chinese business. Kita kebanjiran banyak opportunity itu dari the Chinese companies. Jadi saya berikan contoh, ini saya salah satu ya Bu ya. When we did a roadshow, Indonesia roadshow keluar. Kalau kita did a roadshow di negara western kayak di UK or US, selesai presentasi dari tim government dan BKPM, pertanyaan itu kalau skeptical ya, pertanyaan itu selalu a bit sarcastic ya. Nanti kita susah, nanti ini legal transfer susah, nanti ini akan lama. Jadi kayak kesannya tuh like udah abundant of skepticism about investing di Indo. Now when we did for the past few years roadshow di China, nah kebetulan kita lagi mau genjotin China Corridor, kita did a roadshow di Guangzhou, di Shanghai, karena that's the two biggest outbound business ya from China. Belum aja presentasinya selesai, ya udah mau selesai nih. Ini a lot of corporates udah ngantri di depan. Saya pikirin kenapa pada ngantri di depan semua. Pas udah selesai tank gitu kan, itu langsung bejubun ngejerin tuh semua tim pemerintah, BKPM, IPC dikejar. Ini gimana caranya? Saya mau masuk, gimana caranya? Jadi antusiasmenya tinggi sekali mereka untuk tapping into Indonesia markets, karena they know that our country is huge, the upside potential is huge, the potential growing middle income, walaupun the past few years middle income population kita turun, tapi still potensinya bisa naik, and its penetrationnya masih rendah di sektor-sektor tertentu. Jadi mereka tuh antusias banget, mereka they want to invest. Dan saya mungkin bisa share ke Ibu, sampai company, saya nggak usah mention name-nya, company yang bikin botol kecap, ya, mau even bikin produksi di Indonesia. Botol kecap ini kayak botol biasa kayak Lekamki kayak gitu ya, tapi ini merek dari China ya. To the point, jadi dari yang the big guys to the even small companies, they really need. They want to go out. Nah, ini saya ceritakan kenapa. So when we spoke to a lot of my colleagues ya di China, China itu juga memang nggak lagi baik-baik saja. Ya, kita bisa lihat kalau ke China, wah luar biasa. Memang kalau belum pernah ke China, akhirnya ke China, wih luar biasa banget. Kalau kalian mau nanyakan yang namanya the real country, yang cashless society, it's China. Udah for sure. Saya sampai ke gunung iseng karena roadshow trip, saya ke gunung Huangshan gitu ya, di kampung di atas. Nggak ada cash. Semuanya cashless ya. Mau ada 2 yang dipakai, all cashless, sampai nenek-nenek, kakek nenek, semuanya cashless. Ya. Dan saya notice kenapa? Karena emang pemerintahnya membangun infrastruktur udah jadi and the best. Jadi signal aja di gunung kenceng. Signal di gunung kenceng, makanya semua transaksi online. Semua transaksi online dan ekosistemnya dibangun di dalam ekosistem tersebut itu cepat. Jadi semuanya akhirnya transaksinya jalan semua di dalam ekosistem tersebut. Dan memang itu yang pemerintah mereka mau, supaya semuanya ke-track, ya kan, transaksinya dari sisi nanti pajak. But it's a true cashless society, everything is so modern, subway-nya paling cantik, hotel paling gede, dan everything is cheap. Nah, but there is a problem. Saya notice kenapa mereka want to go out. The fact is because the government and a lot of the private side itu have built so much. Jadi di China itu everything is overbuilt.
over capacity. Ya, kalau kalian sering lewatin beberapa kota kecil itu banyak gedung-gedung apartemen kosong, banyak bangun library kosong, banyak bangun fasilitas olahraga kosong. Jadi mereka dari dulu bangun, sekarang kehabisan proyek. So they wanna go out, they wanna find new big opportunities outside of China because demandnya itu udah nggak sebesar yang sebelumnya. Not to mention juga when they have actually overbuilt, nah itu yang harus dijaga oleh pemerintah kita juga. Jangan sampai mereka juga dumping barang ke Indonesia. Kalian tahu nggak BYD yang kalian beli itu banyak itu sih proyek salah satu dumping. Kalian mau udah jemur berapa lama? Udah jemur berapa lama di sana nggak laku, di dump ke sini juga ya. But they also committed to invest di Indo. Mereka mau bangun pabrik besar. Kebetulan juga kita fasilitasi. Kapasitas yang mereka mau bangun itu untuk 150.000 per tahun ya BYD. Jadi it's a big investment for them. So yeah, they also brought their cars here. But at the same time memang sudah ada investasi yang istilahnya beneficial for the country. Nah, opportunity itu yang menurut saya ya kalau kita bisa melihat mana yang baik untuk Indonesia, mana yang ada added value-nya untuk Indonesia, dan mana yang bisa sustainable untuk our economy in the future. I think that should be accommodated lebih cepat ya, supaya we don't miss the opportunity again. Automatically dari investasi tersebut, whatever investasi tersebut pasti ada sedikit added value-nya, baik itu untuk creating jobs, baik itu untuk creating more opportunities untuk ekspor. I think that should be something to be considered. Yeah. Baik, terima kasih. Saya confirm itu karena saya baru pulang roadshow dari China. Saya ke Shenzhen, terus ke Shanghai, terus ke Changsha. Itu walaupun saya sudah tidak di pemerintahan lagi, justru karena saya di sektor swasta, itu banyak yang datang untuk menyampaikan niat mereka berinvestasi, bukan jual barang ya. Yeah. Berinvestasi Need to find partners dan cari partner untuk meluaskan bisnisnya di sini karena walaupun China ada perlambatan ekonomi dan ekonominya mungkin dalam periode penyesuaian, tapi kan ekonominya besar sekali, pengusahanya banyak sekali. Nah ini yang kita mesti pilah-pilah. Saya melihat bahwa peluang itu ada di bisnis life science, kesehatan Indonesia masih sangat membutuhkan. healthcare. Di bidang green economy, transisi, ini menarik gitu waktu Trump bilang tarif war, terus juga perang dagang dan kembali yang green economy itu nggak terlalu diperhatikan di Amerika, ini merupakan terbukanya peluang bagi China dan teman-temannya yang bisa memanfaatkan peluang ini. Dan salah satunya mungkin mereka melihat peluang Indonesia. Hilirisasi, diversifikasi dari ekspor market. Selama ini mungkin biasanya kita cari ekspor yang gampang-gampang aja lah. Tapi kita sekarang mulai harus kerja lebih keras lagi gitu loh. Cari ekspor market yang non-traditional. Selama ini kita kemana aja sih? Karena Amerika udah terbiasa jualan tekstil, jualan sepatu. Ini kita harus arahkan kemana? Afrika misalnya. Salah satu benua yang pertumbuhannya sangat besar. Jadi salah satu yang dimention Pak Menteri Ekonomi Kreatif ini saya baru lihat tadi Mas Doni dari Saur Sally. Tepuk tangan tuh dari Saur Sally. Ini dia udah memperluas pasarnya di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia dan terakhir saya dengar di Filipina. Tapi non-traditional Indonesian product yaitu frozen yogurt gitu loh. Nah itu kan merupakan salah satu kontribusi daripada ekspor Indonesia. Jadi makanan dan minuman masih sangat terbuka dan yang perlu kita revisit adalah import substitutions yang zamannya Pak sebelum Orde Baru, zamannya Pak Harto dulu kita fokusin. Bagaimana kita mengsubstitusi impor-impor kita sehingga kita lebih kuat resiliensi daripada ekonomi dan menarik lebih banyak investasi. Produk-produk investasi ini yang harus lebih genjot ke depan. Oke. Tadi sudah di sini, sebentar bro, sebelah sini. Pak Yuga yang milih. Yang mana Pak Yuga? Sebagai CEO. Yang mana bro? Oke, silakan yang pakai name tag. Kalau Yuga kasihnya medium lu yang lain banyak kan yang lain. Silakan. Ini ke Danantara, silakan bro. Nanti saya komentarin, silakan.
Begini Pak, kalau mengenai deregulation, saya terus terang tidak mengikuti, tapi memang kalau melihat dari perkembangan dan komen yang kita dengar, seems like dari Bapak Presiden ingin membuka ya opportunity yang lebih banyak supaya pembatasan-pembatasan dari impor, and at the same time even sebelumnya juga sewaktu diperkenalkan yang namanya Undang-Undang Omnibus Law itu salah satu yang memang diperkenalkan supaya opportunity ketertarikan daripada asing untuk berinvestasi di Indonesia dari sisi FDI ya Pak. Itu melihat Indonesia sebagai country yang nggak ribet. Karena dulu selalu kalau ditanyakan mengenai asing, ya all these multinational companies waktu ditanyakan kenapa sih kalau milih Indonesia bandingin misalnya Vietnam, yang menjadi concern kalian apa? Selalu wordnya sama Pak, consistency and transparency. Dah itu aja. Jadi buat mereka itu selalu yang namanya from the word of mouth and experience, selalu merasakan it's by experience. Waktu mereka ingin berinvestasi di Indonesia, either sulit, either dibikin ribet, atau nggak jelas gitu loh. Jadi buat mereka nih, dan saya even mempunyai pengalaman sewaktu kita memfasilitasi investasi yang tidak kecil. 2 miliar dolar ke Indonesia. Dan ini sebetulnya we're talking about huge investment untuk yang added value-nya banyak untuk rakyat Indonesia. 2 tahun baru beres, ya 2 tahun baru beres. Layers of regulation, bureaucracy, dari pusat sudah oke, yang regional government-nya nggak oke, pembebasan lahannya ribet. So by all this experience itu gampang banget loh yang namanya SOE, BUMN di misalnya China atau di negara lain. Sewaktu satunya merasakan kesulitan, itu sharing to each other gitu. Dan pengalaman itu yang memang membuat, aduh kalau ada perbandingan misalnya mana yang hampir sama, labornya juga nggak terlalu mahal, aksesnya lebih murah dan lain sebagainya, akhirnya ke sono dulu gitu loh. Nah memang perkembangan, saya melihat perkembangan di mana sewaktu ada perubahan yang menurut saya is quite big ya, perkenalan Undang-Undang Omnibus Law, versinya 2 untuk financial markets juga, kita slowly but surely, hopefully ya, that will give the confidence to the foreign investors. Karena yang the first one itu yang ditargetkan adalah supaya pemikiran dari asing, dan dulu misalnya contoh dari sisi labor law ya, selalu termsnya kayak gini, Indonesia itu hard to hire, hard to fire juga. Ya, hard to hire, hard to fire gitu. Double whammy itu. Double whammy. Jadi buat mereka tuh udah ntar dulu deh, saya yang gampang dulu kemana gitu kan. But progres perubahan dari pemerintah dan reviewing juga negative investment list, ya itu things yang menurut saya ya membuka peluang cross border opportunities untuk Indonesia. Menurut kita kan kita selalu bilang kita ingin bertumbuh, Bapak Presiden menyampaikan kita ingin bertumbuh 8% ya. To achieve that 8%, saya cukup yakin we cannot depend on, kita kalau ngomong mobil ya Pak Albert suka mobil, our main engine ya. Our main engine is domestic consumption. Menurut saya kita udah nggak bisa rely on domestic consumption anymore. Udah berebet itu Pak. Iya, udah berebet-berebet. Istilahnya udah soak, dihajar sama Albert di track kan, udah abis tuh, udah berebet-berebet. We cannot depend on that anymore Pak. So we need a lot more of new economies supaya kita bisa achieve additional. Misalnya EV industry, ya hulu ke hilir, that will add another 0.5-0.6%. So we need a lot more of that new economy supaya kita bisa bertumbuh lebih besar ya daripada apa yang kita sudah lalui sekarang ini. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bapak, deregulasi saya rasa will benefit ya. Saya nggak bisa kasih tahu apa aja karena terus terang saya tidak di dalam diskusinya. But obviously kalau dibandingin Indonesia dengan negara tetangga, there's still a lot of rooms that can be explored. Indonesia tuh selalu dilihat seperti kalau misalnya ibu-ibu cuanse diamond gitu loh. It's too sexy to be ignored. It's too good to be ignored. Tapi mereka berdasarkan experience selalu kalau ingin berbondong-bondong masuk, itu banyak kesulitan yang mereka hadapi. Sehingga kalau misalnya kita lebih open up to this FDI, which we need a lot of this FDI, obviously that will contribute a lot to our economic growth. Nah, balik ke Danantara. Saya mungkin tidak dalam posisi untuk berbicara panjang Pak, tapi memang Danantara itu it's the badan pengelolaan investasi yang dibentuk. Sebetulnya memang yang saya lihat ini untuk shortnya aja Pak ya, ada 2 sisi, dari operasional dan juga dari investasi. Dari operasional yang diharapkan adalah supaya banyak efisiensi
ya di perusahaan-perusahaan yang BUMN, karena yang namanya BUMN itu kan banyak sekali Pak. We are talking about 800 companies. So banyak capital yang ke lock up with all these companies, tidak efisien. Jadi yang menjadi, saya banyak belajar juga dari Pak Doni, jadi intentionnya itu untuk melihat misalnya mana pemborosan itu dipangkas, efisiensi dari sisi konsolidasi perusahaan yang tadinya berapa ratus, misalnya sisi di sektor asuransi, perusahaan ngapain 20, bisa dikonsolidasi menjadi 2-3. Jadi company-nya lebih besar, secara engine-nya lebih baik, lebih sehat, dan release a lot of capital. Ya, release a lot of capital and result in efficiency. Sehingga penghasilan revenue bisa lebih besar, profitable bisa besar, dividennya juga bisa lebih besar. Daripada semua ke lock up di masing-masing, pemborosan di masing-masing, dan bahkan banyak yang sudah tidak bisa istilahnya selalu merah udah berapa tahun gitu loh. Jadi mau diapain ya? Jadi bisa juga privatisasi, bisa juga konsolidasi, bisa juga dilakukan capital injection untuk yang masih berpotensi. Nah setelah itu sewaktu ditarik ke atas ke Danantara kan dulunya kan ke MOF. Nah dari MOF juga balik lagi gitu loh ke perusahaan-perusahaan ini yang nggak sehat, yang perlu injection, perlu penanaman modal lagi. Nah sekarang pas udah dipakai untuk kebutuhan BUMN nantinya ke atas, which is ya masuk ke BPID lewat Treasury tempat saya, kita memaksimalkan investasi tersebut. Lewat apa Pak? Ada dua sisi, public investment and private investment. Saya memang lebih banyak yang akan membantu dari sisi public investment, ya. Jadi mau equity, mau commodities, mau bonds, and then ada strategic private investment di holding investasi. Kita memodalkan dan melihat beberapa project yang bisa memberikan banyak added value, ya, untuk pertumbuhan ekonomi. So karena memang dibilang Danantara ini sebagai agent of growth for the country. Banyak Pak beberapa pilar yang dilihat untuk ketahanan energi, untuk ketahanan pangan, food, energy resilience, untuk renewable energy, ya, untuk teknologi, ya, itu yang menjadi fokus dari beberapa proyek yang bisa memberikan dampak ekonomi yang positif ke depannya Pak. Terima kasih. Oke, kita satu lagi kelihatannya nih karena sudah di penghujung, Pak Yuga. Silakan Mbak. Selamat sore, saya dengan Dini, WNI yang kebetulan sekarang tinggal di New York, Amerika Serikat. Jadi dia tetap cinta dengan Indonesia, makanya mau tanya nih. Jadi ya kesini makannya itu Pak. Jadi ini kan kayaknya seolah-olah kalau kita lihat Amerika mainin super powernya nih di semua bidang trade terutama saat ini. Yang jadi pertanyaan kenapa WTO sampai saat ini sepertinya nggak melakukan apa-apa untuk, ini kan kayak bullying in terms of making trade tarif gitu. Dan WTO terbentuk untuk menengahi semua dan bikin make sure that it's gonna go smoothly for the global trade. And yeah, it seems like it's just a bullying for like smaller countries that need to buy, import their things and cover up the deficit. So if you have anything from the perspective of governments, please share. Thank you. Ya terima kasih. Sekaligus juga tadi jawabin yang IDX ya. Immediate yang paling kelihatan dengan Danantara ini, kemarin Pak Presiden di Qatar sudah dapat berita komitmen joint fund. Ya ada joint fund sekitar $2 miliar. Dan deregulasi ini misalnya ya tentang kuota ya. Kita ini udah tahu kuota ini menghambat banget untuk tata kelola pangan, terutama mengenai impor ya, impor daging, impor bawang putih yang kita memang nggak punya supply yang cukup. Ini sangat membuat industri berbasis atau industri pangan kita ini sangat tidak efisien. Nah, deregulasi itu udah tepat sekali. Hapus kuotanya. Kita perhatikan rantai nilainya. Sehingga tidak ada lagi ekonomi rente yang selama ini hanya dimiliki oleh segelintir pengusaha yang menguasai kuota tersebut. Itu bagus sekali. Terus mengenai review TKDN misalnya. Ada yang baik melindungi produk-produk
TKDN produk-produk milik anak bangsa. Kalau Talenta iPhone. kita industri. Tapi kalau misalnya ada yang sudah tidak memungkinkan untuk diterapkan, kenapa kita hold? Karena itu akhirnya nanti membuat barrier dan akan membuat ekonomi kita tidak lebih efisien lagi. Jadi beberapa regulasi ini menurut saya atau deregulasi itu harus terus ditinjau. Dan sebagai jawaban langsung tadi dari Mbak Dini, this is a new normal. Dulu normalnya itu stock market itu fluctuate 1% ke atas, 1% ke bawah. Paling buruk tuh 2-3%. The new normal, it could fluctuate now to 5-7%. Another old normal itu WTO yang menengahi. WTO sekarang gak didengar. Trump lagi. Dia jangankan WTO, UN aja dia gak mau fund. Jadi kita punya a new world order. Yang pemimpin-pemimpinnya yang model seperti ini hasil dari polarisasi dan economic nationalism daripada masing-masing negara. Nah, beruntung kita Pak Prabowo masih sangat menjunjung tinggi konsep internationalism, konsep multilateralism. Nah, ini yang menjadi kekuatan Indonesia justru. Kita menjadi penengah dan kita tidak ikut-ikutan perang dagang. Kita tidak langsung bilang oke, saya retaliasi dan lain sebagainya. Tapi kita mengedepankan diplomasi, dialog. Dan ini adalah kekuatan kita. Sebagai bangsa yang menjadi demokrasi ketiga terbesar di dunia. Populasi nomor 4 terbesar di dunia. Kita menunjukkan justru our leadership. In times of insanity kayak begini. Kita tuh masih orang-orang yang punya perspektif dan pemikiran yang jernih gitu. Yang rasional dan bijaksana. Sangat dewasa Indonesia. Dan ini yang dibutuhkan oleh dunia. Nah itu satu. Yang kedua, karena anak saya juga tinggal di New York kan kayak ini. Bingung gitu loh. Dulu kan yang ngelit mengenai fair trade dan free trade dan economic efficiency itu kan Amerika. Sementara China ini nggak masuk ke dalam hitungan. Sekarang terbalik. Justru China yang berbicara banyak tentang ayo dong kerjasama. Ayo dong kita punya perjanjian dagang yang bisa saling menguntungkan. Nggak pernah dulu. Dulu kita nganggapnya Cina mau menang sendiri aja. Tapi sekarang justru Amerika. Nah ini merupakan sebuah new normal menurut saya. Dan kita nggak usah terlalu banyak berkeluh kesah. Ini saatnya kita justru memperbaiki tadi diversifikasi. Yang tadinya masih suka produk-produk impor seperti Cak Rian ini kurangilah. Kurangilah. Cintailah produk-produk Indonesia. Itu yang paling gampang sebetulnya. Bangga buatan Indonesia. Ini saya pakai Prabu dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu cara kita paling gampang. Terus substitusi daripada impor-impor kita yang lain. Nah ini yang harus kita jalankan. Sehingga akhirnya masyarakat kita yang tadi middle income-nya lagi turun. Which is karena siklus. Ini kita bisa balikan. How to increase the middle income segment and populations? Jobs. You have to create good quality jobs. Siapa yang create good quality jobs? Not pemerintah. It's you guys, the private sectors. Private sectors dengan fasilitasi pemerintahan yang kuat. 3P yang selalu saya bilang. Kemarin di Shenzhen juga saya ingat 3P. Apa yang menjadi kekuatan kita? Pertama, people. Kita punya orang Indonesia yang sangat resourceful. P yang kedua, proximity. Proximity to the market. Kita dekat sama semua. Kita ada di lintasan 2 samudra dan 2 kontinen yang besar. Nah yang ketiga yang PR besar buat kita. Yang tadi udah Chief Ali sampaikan. Policies. We need consistencies in policies. Nah ini yang jadi PR buat kita. Dan teman-teman media mesti mengawal. Kita di dunia usaha juga mesti tampil maksimal. Untuk justru menggunakan kesempatan ini sebagai sebuah peluang. Itu pemikiran saya. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Pantun. Beli batik di Pekalongan. Motifnya cantik, penuh warna. Terima kasih Pak Ali dan hadirin sekalian. Sampai ketemu di Sandiologi selanjutnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ali.